Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erni Loviana Sari dan Pika Dwi Jayanti akan mempresentasikan materi yang bertema aspek pembuatan analisis berdasarkan kontrak di industri farmasi. Industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 yaitu badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Yang selanjutnya, prinsip pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018, prinsip pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas yang menentukan tanggung jawab dan kegiatan masing-masing pihak. Kontrak harus menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepada bagian manajemen mutu. Secara umum, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Yang pertama, hendaklah dibuat kontrak tertulis yang meliputi pembuatan atau analisis obat yang dikontrakkan dan semua pengaturan teknis terkait. Yang selanjutnya, kontrak hendaklah mengizinkan pemberi kontrak untuk mengaudit sarana dari penerima kontrak. Dalam hal analisis berdasarkan kontrak, pelulusan akhir hendaklah diberikan kepada Kepala Bagian Manajemen Mutu Pemberi Kontrak. Yang selanjutnya, agar penerima kontrak dapat melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan persyaratan legal lain, pemberi kontrak hendaklah menyediakan untuk penerima kontrak. Yang selanjutnya yaitu informasi terkait dengan pembuatan termasuk pengemasannya. Yang pertama, prosedur pembuatan bersangkutan yang rinci dan jelas berikut tahap-tahap kritis serta kriteria mutu yang harus dipenuhi. Yang kedua, prosedur pengawasan selama proses dan produk akhir. Yang ketiga, protokol tetap hasil uji di luar spesifikasi. Yang keempat, protokol tetap penanganan penyimpangan. Yang kelima, protokol tetap pengendalian perubahan. Yang keenam, material safety data set dari tiap bahan awal yang digunakan. Yang ketujuh, dokumen mengenai pelaksanaan cara pembuatan obat yang baik selama pembuatan antara lain yaitu protokol tetap higienis perorangan, protokol tetap pelulusan obat jadi, dan protokol tetap mengenakan pakaian kerja, dan yang terakhir analisis resiko pembuatan. Yang selanjutnya, informasi terkait analisis. Yang pertama, prosedur analisis. Yang kedua, protokol tetap pembuatan reagen yang digunakan. Yang ketiga, protokol tetap hasil uji di luar spesifikasi. Yang keempat, protokol tetap penanganan penyimpanan. Yang kelima, protokol tetap pengendalian perubahan. Yang keenam, analisis risiko pengujian. Yang ketujuh, protokol tetap melaksanakan analisis. Yang kedelapan, protokol tetap kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan analisis. Yang selanjutnya, tiap bahan atau produk yang diserahkan oleh pemberi kontrak kepada penerima kontrak hendaklah yang sudah diluluskan oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu Pemberi Kontrak. Tiap bahan atau produk yang ditransfer ke penerima kontrak hendaklah disertai sertifikat analisis dan tiap wadahnya hendaklah diberikan label pelulusan. Yang selanjutnya,
pada tiap penerima produk atau bahan penerima kontrak hendaklah memastikan kesesuaian penerima tersebut dengan tujuan penggunanya, yaitu dengan mencocokkan apakah nama produk atau bahan, nomor kode, dan jumlahnya sesuai dengan perintah kerja dan spesifikasi yang sudah disetujui bersama dalam kontrak. Yang selanjutnya, sebelum surat perjanjian kontrak ditandatangani, hendaklah penerima kontrak mengaudit calon penerima kontrak dengan menggunakan daftar periksa yang dapat menyimpulkan bahwa calon penerima kontrak dapat melakukan pekerjaan pembuat produk yang akan dikontrakkan dengan memuaskan. Yang selanjutnya, surat perjanjian kontrak hendaklah mencakup pernyataan bahwa pengalihan seluruh atau sebagian pekerja dari penerima kontrak kepada pihak ketiga hanya melalui persetujuan pemberi kontrak. Yang terakhir, surat perjanjian kontrak hendaklah mencakup pernyataan bahwa penerima kontrak wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada penerima kontrak apabila ada perubahan aktivitas. Yang selanjutnya terkait pemberi dan penerima kontrak. Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai kompetensi penerima kontrak dalam melaksanakan pekerjaan atau pengujian yang diperlukan dan memastikan bahwa prinsip dan pedoman cara pembuatan obat yang baik itu diikuti. Yang selanjutnya, pemberi kontrak hendaklah menyediakan semua informasi yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan persyaratan legal lain. Pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa penerima kontrak memahami sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan produk atau pekerjaan atau pengujian yang dapat membahayakan gedung, peralatan, personil, bahan, atau produk lain. Yang selanjutnya, pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk yang diproses dan bahan yang dikirimkan oleh penerima kontrak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau produk telah diluluskan kepada Kepala Bagian Manajemen Mutu. Yang selanjutnya, penerimaan kontrak. Yang pertama, penerimaan kontrak harus mempunyai gedung dan peralatan yang cukup, pengetahuan dan pengalaman, dan juga personil yang kompeten untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak dengan memuaskan. Pembuat obat berdasarkan kontrak hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang diterbitkan oleh otoritas pengawasan obat. Penerima kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk dan bahan yang diterima sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang selanjutnya, penerima kontrak hendaklah tidak mengalihkan pekerjaan atau pengujian apapun yang dikerjakan kepadanya sesuai kontrak kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu dievaluasi dan disetujui oleh pemberi kontrak. Pengaturan antara penerima kontrak dan pihak ketiga manapun hendaklah memastikan bahwa informasi pembuatan dan analisis disediakan kepada pihak ketiga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada awalnya antara pemberi kontrak dan penerima kontrak. Yang selanjutnya, penerima kontrak hendaklah membatasi diri dari segala aktivitas yang dapat berpengaruh buruk pada mutu produk yang dibuat atau dianalisis untuk pemberi kontrak. Yang selanjutnya terkait kontrak. Yang pertama, kontrak hendaklah dibuat antara pemberi kontrak dan penerima kontrak dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak yang berhubungan dengan produksi dan pengendalian mutu produk. Aspek teknis dari kontrak hendaklah dibuat oleh personil yang kompeten, yang mempunyai pengetahuan dan yang sesuai di bidang teknologi farmasi, analisis, dan cara pembuatan obat yang baik. Semua pengaturan dan pembuatan terkait analisis harus sesuai dengan izin edar dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur
pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan dan memastikan bahwa tiap batch telah dibuat dan diperiksa pemenuhannya terhadap persyaratan izin edar yang menjadi tanggung jawab penuh kepada kepala bagian manajemen mutu. Yang selanjutnya, kontrak hendaklah menguraikan secara jelas penanggung jawab pengadaan, pengujian dan pelulusan bahan, produksi dan pengendalian mutu, termasuk pengawasan selama proses, dan penanggung jawab pengambilan sampel dan fungsi analisis. Dalam hal analisis berdasarkan kontrak, kontrak hendaklah menyatakan apakah penerima kontrak mengambil atau tidak mengambil sampel yang disarankan untuk pembuatan obat. Yang selanjutnya, catatan pembuatan, analisis dan distribusi, serta sampel yang tertinggal hendaklah disimpan atau disediakan untuk pemberi kontrak. Semua catatan yang relevan harus memiliki nilai penilaian mutu produk. Bila terjadi keluhan atau catatan cacat produk, harus dapat diakses dan ditetapkan dalam prosedur penanganan produk cacat dan penarikan kembali obat yang dibuat oleh pemberi kontrak. Yang selanjutnya, kontrak hendaklah memuat izin pemberi kontrak untuk menginspeksi sarana penerima kontrak. Yang selanjutnya, dalam hal analisis berdasarkan kontrak, penerima kontrak hendaklah memahami bahwa dia merupakan subjek untuk inspeksi oleh Badan POM. Yang selanjutnya yaitu kontrak hendaklah menguraikan penanganan bahan awal, bahan pengemasan, produk antara dan ruahan, dan produk jadi bila bahan atau produk tersebut ditolak. Kontrak hendaklah juga menguraikan prosedur yang harus diikuti bila analisis berdasarkan kontrak menunjukkan bahwa produk yang diuji harus ditolak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.